Siapa tak kenal gula merah? Hampir semua olahan kuliner di Indonesia memakainya sebagai perasa manis. Tak hanya cita rasanya yang unik, proses pembuatannya juga terbilang istimewa. Gula kelapa diperoleh dari sari kelapa yang diproses. Di Desa Mekar Mukti, Kecamatan Waluran, Sukabumi, gula kelapa masih diproduksi secara tradisional. Dari tangan petani gula kelapa kembali dipasarkan atau didistribusikan ke pasar ataupun pedagang toko. Sebagian besar masyarakat Desa Mekar Mukti memproduksi gula kelapa, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali ke pasar. Tapi ada yang menarik nih, yaitu kendaraan untuk membawa gula-gula ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai salah satu desa penghasil gula, Mekar Mukti tidak pernah berhenti memproduksi dan mendistribusikannya setiap hari. Nah ini gulanya udah siap, mau langsung kita bawa. Nah ini dia kendaraan unik yang saya maksud, yaitu engkrek pakai G belakangnya. Nah ini kenapa masyarakat di sini memilih untuk menggunakan engkrek karena emang muatan yang banyak, bisa mencapai 2 kuintal dengan 1 kali jalan. Dan ditambah medannya yang katanya cukup ekstrim, makanya saya mau coba nih untuk membawa engkrek ini. Hayu A! Engkrek, sebutan untuk kendaraan modifikasi roda 2 yang lahir dari kreativitas masyarakat setempat. Stangnya lebih tinggi dari stang kendaraan sejenis pada umumnya. Posisi stang yang ditinggikan agar tidak mengganggu saat mengangkut bawaan dalam jumlah yang besar. Bagian joknya dipangkas menyisakan bagian belakangnya saja yang hanya bisa diduduki oleh 1 orang. Nah ternyata bener nih, jalan yang saya lewati cukup ekstrim, makanya nggak heran kalau ban-ban dari engkrek ini diganti sama ban-ban untuk motor trail. Cuma jalan tanahnya aja, tapi ini ada turunannya, ada tanjakannya. Ternyata bawa engkrek ini emang cukup menguras tenaga, dan yang utama banget harus bisa jaga keseimbangan karena motor ini cukup tinggi dan juga turunannya, tanjakannya itu berbatu. Jadi jangan sampai kalau gula-gula ini jatuh. Nggak boleh sampai jatuh. Siap, maju lagi. Ya. Beratnya beban bawaan membutuhkan keseimbangan saat berkendara. Salah-salah bisa terjatuh. Selain karena banyaknya gula yang dipindahkan, memindahkan gula dengan engkrek ini biasanya dilakukan bersama-sama. Karena jika sampai suatu saat terjadi sesuatu, bisa langsung saling membantu. Beberapa daerah di Indonesia juga masih menggunakan motor modifikasi sebagai moda transportasi. Seperti wilayah dataran tinggi yang ditanami bermacam komoditas dengan lahan pertanian berkontur miring serta akses menuju lahan pertanian yang cukup sulit. Nah, selain membawa gula-gula ini, saya juga mau bikin kudapan yang bahan dasarnya ya dari gula kelapa ini. Nah sekarang saya udah sampai di tempatnya, tapi akang-akang ini mau lanjut perjalanan nih, karena mau jual gula-gulanya semua. Akang, makasih ya udah diajak berpetualang naik engkrek. Ikut jejak saya, jejak petualang! Bicara tentang kudapan, Kecamatan Waluran menjadi salah satu wilayah penggagas beragam inovasi kuliner di Sukabumi Selatan, termasuk kudapan yang mau saya cicipi. Ada kudapan unik di Kecamatan Waluran, yaitu namanya unti sorghum. Dan bahan dasarnya ada sorghum dan juga gula kelapa yang tadi saya bawa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sorghum termasuk tanaman jenis serelia yang berasal dari Afrika. Di Jawa, tanaman ini lazim dikenal dengan nama cantel. Masih keluarga dengan tanaman serelia lainnya seperti padi, jagung, dan gandum. Tanaman ini bisa tumbuh di daerah kering dan minim unsur hara.
bisa bertahan di tanah dengan kandungan garam tinggi, termasuk di pinggir pantai. Untuk membuat unti sorghum ini memakan waktu yang cukup lama karena setelah kita parut atau kita lepaskan dari batangnya, sorghum ini harus kita lepaskan lagi dari bagian cangkangnya yang hitam seperti ini satu persatu. Jadi ya gimana nggak lama, harus sabar kalau mau makan unti sorghum. Ya udah, ayo digoreng. Oke, goreng dulu ya, Bu. Ya. Waduh. Wah, ini kalau udah digoreng dia langsung mekar seperti popcorn, tapi bedanya kalau popcorn kan dia meletup-letup, ini enggak, dan bentuknya lebih kecil. Lagi ya Bu, aku masukin lagi. Masyarakat di sini tengah giat berbudidaya sorghum karena nilai manfaatnya. Selain menjadi alternatif pengganti nasi, sorghum bisa dijadikan pakan ternak hingga bahan industri. Sorghum yang sudah kering dirontokkan lebih dulu dan dibersihkan, lalu digoreng hingga mekar. Lagi nggak? Nggak boleh. Cukup. Nggak boleh? Ya udah. Ini udah cukup sorghumnya. Habis ini kita mau bikin selainya yang terbuat dari gula kelapa sama campur kelapa juga. Iya. Ini teh biar aku bawa. Jadi kalau di sini selai itu namanya anten. Nanti kita masak sampai dia mengental, bisa dibentuk baru kita campur sorghum. Gimana nih Bu caranya? Kumaha carana? Proses pembuatan anten hampir mirip pembuatan dodol. Perbedaannya pada waktu dan campuran bahannya saja. Nah, untuk membuat anten ini harus terus-terusan diaduk supaya dia bawahnya nggak gosong. Nah, ini harus diaduk juga sampai memadat gitu ya Bu, sampai nanti bisa kita bentuk-bentuk. Nah, ini kalau udah sulit diaduk dan juga sudah memadat, berarti udah bisa langsung kita bentuk-bentuk, terus campur sorghum. Ini Bu, kita pindahin dulu. Dah, taruh tangan. Nah, ini kita harus pakai sarung tangan untuk ngegulung antennya supaya tetap higienis dan juga si antennya nggak nempel-nempel di tangan. Nah, habis kegulung begini langsung kita campur sama sorghumnya. Yang sebenarnya sih ukurannya terserah, bisa kecil, bisa besar. Tapi ngomong-ngomong nih Teh, kalau kita ngegulung-gulung terus kapan nyobanya? Boleh coba ya? Hehe. Nih mau cobain. Enak nggak? Gimana? Enak. Rasanya itu di luarnya renyah dari sorghum, terus dalamnya itu lembut banget antennya, terus ada rasa segar-segar dari jahenya. Jadi lembutnya dapat, crunchy-nya atau renyahnya juga dapat. Mantap, raos pisan. Wah, ini lelah saya benar-benar terbayarkan nih setelah mencoba kudapan spesial hasil kreativitas warga Waluran. Walaupun bahannya sederhana, tapi bisa menjadi kudapan yang raos pisan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sumber daya alam di pesisir lautan Karangrempak telah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, baik sebagai mata pencaharian, sumber pangan, mineral, dan energi. Saya juga mau mengikuti salah satu aktivitas masyarakatnya, yaitu mencari kerang. Ini seor pisan ya, Bu. Pantai Ujung Genteng memiliki banyak sekali macam kerang. Nah, salah satunya yang kita mau cari nih, namanya kerang tumpeng. Kira-kira kenapa nih bisa dipanggil kerang tumpeng? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hewan moluska, khususnya dari jenis gastropoda, di Indonesia dikenal sebagai siput atau juga kerang-kerangan. Kerang telah lama dikenal oleh masyarakat dengan beragam kegunaan. Kerang merupakan hewan akuatik yang hidup pada substrat dasar perairan dan ada juga yang menempel pada substrat keras pada badan perairan. Nah, ini nih yang namanya kerang tutumpengan.
Jadi kenapa dibilang tumpengan? Bukan karena kerangnya lagi tumpengan, tapi karena bentuknya yang menyerupai nasi tumpeng, mengerucut seperti itu. Kerang ini dapat ditemukan di laut dangkal yang bertemperatur hangat, menempel di permukaan karang di daerah pasang surut, serta di muara sungai. Ibu meni soor pisan. Wah, ini ada banyak banget nih di sini kerang tutumpengannya. Seornya Bu, seor pisan. Nah, jadi kalau untuk mencari kerang tutumpengan ini cukup mudah karena dia ada biasanya nggak cuma ngumpet-ngumpet di balik karang, tapi dia juga banyak juga yang ada di atas karang. Jadi cukup kita ambil aja. Nilai gizi dan proteinnya yang tinggi membuat hewan Molluska satu ini paling dicari. Ini saat-saat lagi surut kayak gini nih waktu yang sangat tepat untuk nyari kerang tutumpengan. Karena kalau air lagi pasang, kita benar-benar harus kejar-kejaran nih sama ombak yang begitu cepat dan juga begitu tinggi. Meski terlihat mudah untuk diambil, kita harus tetap waspada dengan ombak yang tiba-tiba datang menyambar. Ini dalam keadaan surut aja ombaknya sebesar ini, jadi kita harus benar-benar berhati-hati dan berkejar-kejaran dengan ombak. Nah, uniknya kerang tutumpengan ini bisa dipanen setiap bulannya. Jadi sepanjang tahun selalu ada dan hasilnya selalu banyak. Biasanya digunakan untuk bahan olahan atau sebagai sumber makanan. Ngomong-ngomong makanan, saya mulai lapar nih Bu. Mendingan langsung kita olah sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bicara tentang kuliner, masyarakat desa Cikangkung tidak perlu diragukan lagi keahliannya. Beragam olahan berbahan dasar kerang bisa menjadi sajian yang bercita rasa luar biasa. Kerang tutumpengan diambil hanya bagian dagingnya saja. Ya, hati Bu. Nah, ini kalau biasanya kita masak kerang, mencungkilnya itu di bagian air setelah matang. Nah, kalau ini beda. Jadi setelah direbus, kita cungkil dulu, baru nanti kita kasih bumbu. Untuk memisahkan daging dengan cangkangnya membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Tidak jarang, daging kerang terlalu keras untuk dikeluarkan. Nah, mencokkel kerang tutumpengan ini gampang-gampang susah. Bukan cuma karena jumlahnya yang banyak, tapi banyak juga daging yang ngumpet di dalam cangkang. Jadi mesti sabar ya Bu. Habis, akhirnya kerang tutumpengannya udah habis kita congkelin atau kita, apa Bu bahasanya? Diambil lah dari cangkangnya, sekarang kita mau langsung tumis bumbunya. Bumbu yang digunakan terdiri dari rempah-rempah yang punya banyak manfaat bagi kesehatan. Oseng kerang telah lama menjadi menu andalan, baik dikonsumsi sehari-hari maupun saat ada acara tertentu. Allah, waktu panas banget, perih banget. Waduh. Aduh, ini saya masaknya sambil merem-merem, namanya di pinggir pantai, pasti anginnya gede banget. Bu, saya pindah situ aja ya? Para runtan Bu. Aduh. Ini juga udah bisa, bentar lagi lah ya. Ini nggak butuh waktu lama, langsung matang kerangnya karena emang sudah kita rebus dulu sebelumnya. Boleh Bu diangkat. Rasa penasaran saya mencicipi kerang ini terbayarkan dengan rasa yang menggugah selera. Biasanya makannya kayak gini aja, apa pakai nasi? Pakai nasi. Oh, buat lauk itu ya Bu? Mantep Bu.
kalau udah sampai ujung genteng nggak nyobain sajian dari kerang tutumpengan ini karena ajib bener. Dan nggak perlu takut nih kalau makan kerang tutumpengan dalam jumlah banyak, nggak bakal pusing ya Bu? Ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya kali ini ingin mencoba sensasi memanjat air terjun setinggi 250 meter dengan menggunakan seutas tali. Sukabumi memang terkenal memiliki banyak curug atau air terjun, dan sekarang saya mau menguji adrenalin saya di salah satunya, yaitu Curug Dadali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Olahraga ini biasa dikenal dengan shower climbing. Sekilas mirip dengan panjat tebing, hanya saja medan yang digunakan yaitu air terjun. Jadi yang namanya olahraga ekstrim apapun itu, safety adalah nomor satu dan juga teknik yang benar. Ini udah aman? Udah langsung naik? Tebing batu kapur atau limestone merupakan tebing batuan yang cukup banyak dijumpai di Indonesia. Tebing ini berwarna putih agak kuning, berlapis-lapis, cukup masif, dan terdapat banyak retakan atau lubang. Batuan jenis inilah yang dirasa pas untuk dipanjat. Ini kita udah setengah perjalanan. Ini tapi masih tinggi banget ya, bisa kelihatan. Jadi total dari ketinggian curug ini adalah kurang lebih 250 meter yang dibagi menjadi beberapa anak curug. Beratnya medan yang dilalui tak menyurutkan semangat saya untuk bisa menyelesaikan tantangan ini. Nah ini sekarang saatnya saya mencoba benar-benar menguji adrenalin saya di trek terakhir, di obstacle terakhir, di anak curug terakhir ini. Benar-benar obstacle terakhir dan benar-benar tantangannya terasa sekali di sini. Baik tangan, kaki semua harus kuat, dan ditambah airnya ini dingin sekali bikin otot tuh terasa kaku dan lemas. Yuk, terus. Udah hampir sampai. Tas dulu. Aduh, akhirnya saya berhasil dan bener aja sampai di puncak sini pemandangannya luar biasa, keren banget Kang. Nggak sia-sia saya sampai atas sini. Dari Pasundan, petualangan saya berlanjut ke Kalimantan Selatan. Ada biota air tawar yang menjadi primadona di Kandangan Kalimantan Selatan. Dan sekarang saya mau ikut cari, ikuti jejak saya, jejak petualang. Rawa yang luas memang menjadi surga yang baik bagi beberapa jenis ikan yang banyak disukai warga. Untuk mencarinya pun tidak terlalu sulit. Kami hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menuju lokasinya. Nah ini kita udah sampai di spot tempat kita mau mancing. Dan ini emang kita harus naik rakit bambu. Karena kalau lewat darat itu terlalu menyulitkan kita. Karena lumpurnya tebal plus juga rumputnya itu tinggi-tinggi sekali. Jadi rakit ini membantu mobilitas kita. kebayang
Kebayang nggak kita memancing menggunakan itik yang sebesar ini? Kira-kira apa yang mau kita tangkap nanti? Kalau mancing pakai umpan pelet atau pakai cacing udah biasa, tapi beda nih sama membandan. Jadi kita menggunakan itik dan juga kodok. Nah, itik ini berfungsi untuk menarik perhatian ikan predator yang mau kita tangkap. Itik digunakan sebagai pemancingnya, tapi hanya kakinya saja yang ditenggelamkan. Tujuannya untuk membuat percikan air seolah ada ikan yang terjebak di permukaan air. Memang tidak mudah untuk menemukan ikan predator tangkapan kita. Jadi karena dia hidupnya di rawa, kalau satu titik nggak ada, kita harus pindah. Dan kalau pindah itu tidak mudah, banyak eceng gondok yang harus kita bersihkan untuk bikin jalur. Tuh, masih ada ya. Nah, kita kalau udah sampai di tempat yang seperti ini, kita bisa coba untuk cari lagi ikannya. Hama seperti eceng gondok memang cukup mengganggu pergerakan kami. Tapi habitat seperti inilah yang disukai oleh ikan yang sedang kita buru. Tadi udah kelihatan ikannya. Jadi setelah diciprat-ciprat airnya itu dengan kaki itik, dia tuh mulai nongol-nongol. Nah, sekarang saya mau masukin umpannya. Boleh ya? Beneran dapet loh. Ini sampai kepleset. Wah. Nah, apa bang namanya di sini? Bilangnya ikan haruan. Nah, jadi emang si bebeknya ini, kaki itiknya ini berhasil untuk menarik perhatian ikan haruan untuk naik. Dan begitu dia naik, dikasihlah kail yang satunya yang berisi umpan kodok supaya dia gigit. Dan kita dapat nih tangkapan pertama kita, ikan haruan. Ikan haruan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari danau, sungai, sawah, hingga rawa-rawanya. Nah, ini kata abangnya tadi ada 2 ikan, saya mau coba cari lagi. Ayo bang. Ternyata walaupun tadi abang udah lihat 2 tadi abangnya, udah lihat 2, kita udah dapat 1, tapi yang satunya nggak bisa ditemukan lagi. Jadi mendingan kita pindah lagi aja ya bang. Nah, ini karena spotnya banyak, kalau tadi kita bisa dari pinggir-pinggir rakit, tapi kalau ini kita nggak bisa, jadi harus nyebrang sedikit. Tapi kita bakal cari dengan teknik yang sama. Mencari keberadaan ikan haruan susah-susah gampang. Kita cukup melihat keberadaan anakannya agar mengetahui posisi induk ikan haruan berada. Jika sudah menemukannya, umpan siap dipasang. Ya! Wah! Dapat lagi nih. Nah, jadi emang ikan haruan ini jenis ikan teritorial. Jadi kalau ada yang mengganggu di wilayahnya, seperti si itik gemas ini, dia pasti bakal nyamber untuk melindungi teritorialnya. Kita dapat nih. Kita buat jalan. Nah, masukin bang. Nih, dapat lagi. Wah, ini gede banget. Nah, ini jadi ikan haruan ini termasuk dalam ikan snakehead. Makanya kepala itu mirip sama ular. Di sini ada sajian yang menjadi favorit ya. Iya. Ini langsung kita olah. Ikuti jejak saya, jejak. Ikan haruan yang tadi sudah kami tangkap akan kita masak dengan bumbu yang namanya bumbu bom. Tapi bukan bom yang duar, bukan. Tapi ini bumbu yang seperti lebih mirip dengan bumbu merah gitu ya Bu. Dan nanti bakal ada bumbu khusus yang spesial, tapi nanti di akhir. Pertama-tama, semua bumbu dasar akan dihaluskan terlebih dahulu.
Jadi bumbu bom itu khasnya adalah warnanya yang merah. Dan warna merahnya itu dari cabai seperti ini. Benar-benar cabai jumbo. Ini harus kita buang dulu bijinya, baru nanti kita ulek supaya warnanya merah. Selanjutnya, ikan akan digoreng hingga setengah matang. Ini baru digoreng aja, wanginya udah sedap banget. Saya udah gak sabar nih untuk nyoba setelah dicampur bumbu. Pasti lebih mantap lagi. Ini udah setengah matang, udah bisa kita campur langsung sama bumbunya. Permisi ya, Bu. Nah, ini nih bomnya. Jadi arang yang sudah dipanaskan langsung kita campur ke dalam masakannya. Dan ini berfungsi supaya aromanya itu semakin kuat, semakin wangi. Selain untuk menambah aroma, arang juga bermanfaat penawar racun dan dapat membersihkan saluran pencernaan. Nah, ini dia haruan bom. Saya udah gak sabar banget nih, Pak. Ayo kita cobain. Ayo Bu, cobain. Kita makan berimbe atau makan bersama. Rasanya tuh kaya sekali, mulai dari manisnya ada, asinnya ada, dan aromanya juga wangi, campur antara kayu manis, ada cengkehnya. Enak banget, Bu. Dan ikan haruan ini selain nyaman benar atau enak sekali, sangat baik untuk kesehatan tubuh karena tinggi akan albumin. Jadi kalau ada luka akan lebih cepat sembuh kalau makan ikan haruan. Tapi tetap harus bijak dalam mengambilnya supaya ikannya tetap lestari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Ini rasa dari pindang seraninya, kuahnya luar biasa enak banget. Susah banget sih. Nah, untuk proses pembentukan adonan menjadi laksonya ini sebenarnya harus langsung kena air panas. Karena kalau misalnya nggak kena air panas itu dia akan melengket, adonannya nggak jadi seperti ini nih, bentuknya nggak jadi mie. Tapi ini adalah perpaduan yang pas kalau kata saya. Laksonya nggak ada rasa, kuahnya gurih. Enak banget. Lemaknya. Ini udah mulai panen jambunya. Ini adalah salah satu pohon yang mau kita ambil hasilnya. Dan ternyata tadi saya pikir ada yang naik ke atas pohon mau metik. Aduh, ini harus hati-hati juga karena takut kena kepala, lumayan sakit ya. Tadi kamu kena kepala ya?